sering sekali dipertanyakan dan sering kali menjadi teka-teki silang dalam pikiran. Rasa penasaran tumbuh begitu kuat sehingga banyak orang merespon pro dan kontra. Saya Mas Rasul. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan struktur dasar melakukan classical mesmerism. Classical mesmerism merupakan teknik hipnotis tradisional yang dikembangkan oleh Dr. Anton Franz Mesmer. Sudah sangat lama sekali sebenarnya. Classical mesmerism tidak ada entitas tentang hal gaib atau mistis atau magis. Semua bersifat ilmiah. Fenomena-fenomena yang terjadi yang sering mungkin Anda sendiri lihat dalam video-video yang beredar mungkin membuat pertanyaan besar dalam pikiran Anda. Salah satunya adalah pertanyaan, kenapa orang bisa tumbang atau bisa roboh? Kenapa orang tiba-tiba bisa lemas? Kenapa orang-orang bisa kaku secara dadakan? Dalam video kali ini saya akan ulas struktur formal secara aman melakukan classical mesmerism. Yang pertama, Anda harus tahu dulu tentang direction. Direction merupakan suatu proses untuk pendekatan ke klien atau ke suyet agar suyet mengalami satu kondisi yang disebut trance dulu atau percaya dulu. Trust itulah yang membuat si suyet itu akan mempercayai kita bahwa solusinya bisa dibantu. Yang kedua adalah memastikan si suyet itu memiliki suatu keluhan yang mana bisa kita bantu. Maka artinya classical mesmerism tidak bisa dilakukan secara dadakan. Perlu adanya pendekatan terlebih dahulu, terlebih kita harus tahu dulu apa yang dibutuhkan si suyet itu. Yang ketiga adalah tentang bagaimana suyet merespon kita dengan baik atau tidak. Misalkan suyet merespon dengan baik, maka langkah kita berikutnya tinggal memperkuat framing yang ada. Karena keterangan tadi secara otomatis sudah terframing si suyet tersebut. Namun jika belum, bagaimana, apa yang dilakukan? Nah, jika belum, yang dilakukan hanya dengan cara mengulang lagi metode tahapan yang di dalam direction tadi. Yang terakhir adalah memastikan si suyet tidak takut sama sekali dengan apa yang mau kita lakukan. Menggunakan proses healing classical mesmerism. Ketika sudah direction terjadi, otomatis self framing itu akan terbentuk dengan sendirinya. Contoh, kenapa kok harus ada namanya framing atau self framing pada diri suyet? Jadi, tidak semua suyet memahami tentang eksistensi energi, tidak memahami tentang apa yang kita mau. Maka itulah perlu yang namanya edukasi terlebih dahulu. Tidak semua suyet juga mengerti artinya tumbang. Tidak semua suyet mengerti juga manfaat dari classical mesmerism. Itulah perlu yang namanya direction terlebih dahulu hingga menciptakan framing atau self framing pada diri suyet. Jika sudah terjadi dengan benar dan baik, maka masuk proses berikutnya, yaitu connection. Proses connection merupakan proses di mana kita akan mengetahui kualitas dari sensitivitas si klien atau suyet tersebut. Dengan cara gimana? Dengan cara seperti ini. Misalkan ini ya, di sini ada kepala orang diginikan dan diraba-raba seperti ini. Pelan-pelan saja menghayati betul. Lalu kemudian kalau juga sudah seperti itu, kita lihat kalau misalkan ada gerakan tubuh, maka tingkat dari kualitas sensitivitasnya seperti apa. Kalau misalkan goyangnya kencang, berarti sangat sensitif.
Tapi kalau misalkan tidak goyang sama sekali gimana? Kita ulangi lagi untuk membangun directionnya. Terus seperti itu. Jika sudah goyang-goyang dan sebagainya, maka kita lakukan flatting yang seperti ini. Oke, flatting. Nah, flatting inilah dilakukan tanpa komunikasi, ya, tanpa komunikasi. Lalu apa maksudnya bahasa seperti ini? Ini sebenarnya bahasa simbol. Jadi seperti ini itu sebenarnya mengartikan bahwa Anda rileks, Anda tenang, Anda damai, Anda aman. Nah, seperti ini, misalnya seperti ini, walaupun dia buka mata maupun nutup mata ketika seperti ini, coba Anda rasakan, itu seolah kita melihat bayangan sekelibatan-sekelibatan, itulah secara otomatis induksi itu masuk. Begitu sudah kondisi seperti ini, sudah mulai goyang atau tumbang atau masuk kondisi relax, trance hingga medium trance, kita harus lakukan proses deep flat. Nah, deep flat itu proses untuk memperdalam lagi. Gimana caranya? Seperti ini. Dibuang. Nah, memperdalam ini dua tangan dan nafas ini harus ada keluar. Ada yang dikeluarkan secara aksen seperti ini. Nah, kenapa kok harus ada nafas aksen itu? Nafas aksen itu misalkan kita dalam kondisi light trance, deep trance, itu sebagai isyarat atau menyimpulkan bahwa sekarang Anda sudah sangat nyaman dan bisa membuat diri Anda lebih nyaman lagi. Dan otomatis ketika seperti ini, itu juga menyimbolkan penyelarasan 7 cakra yang ada dalam manusia. Ya, mulai cakra mahkota hingga cakra seks, makanya harus tinggi dan diginikan. Nah, ini maksudnya apa? Karena menetralisir pembersihan, dan ini simbol untuk membuang energi-energi negatif yang ditimbulkan dari tubuh klien tersebut. Ketika sudah, kita biarkan dahulu beberapa menit. Jika diperlukan, diedukasi, dibimbing menggunakan sedikit sentuhan sugesti agar lebih tenang, lebih santai, lebih nyaman. Secara otomatis, karena sudah tertrigger di awal, maka si suyat ini akan menghealing dengan sendirinya. Ketika melihat reaksi berikutnya, maka biarlah reaksi mukanya yang semakin cerah, semakin bahagia, baru kita bantu untuk menormalisasi atau terminasi. Dengan cara gimana? Mengangkat tangan seperti ini. Buka mata, lebih sehat, lebih segar, lebih bahagia. Buka mata, lebih sehat, lebih bahagia. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah struktur-struktur yang perlu dipahami. Jadi tidak perlu gegabah dalam melakukan proses classical mesmerism. Classical mesmerism berbeda dengan hipnotis modern. Kalau hipnotis modern, kita melakukan statement kalimat sugesti mulai awal hingga akhir. Tapi kalau di mesmerism atau classical mesmerism atau bisa disebut hipnotis klasik, itu kita hanya di depan saja memasukkan suatu sugesti tapi hingga teranchor, hingga tertrigger. Nah, ini yang memang agak kesulitan ketika dalam kondisi normal seperti ini, perlu yang namanya trigger. Nah, memang perlu yang namanya kita mempelajari persuasif atau comfort atau bahasa terselubung dalam menyampaikan sebuah pesan dan kesan dalam classical mesmerism itu, sehingga informasi yang kita inginkan bisa terinstal di alam pikiran bawah sadar si suyat itu. Biasanya untuk pemula dalam direction itu mengawali dengan membayangkan dulu. Jika sudah dibayangkan dan sudah tahu, misalkan membayangkan laut, oh tahu lah lautnya seperti itu, dan bayangkan misalkan botol ada di laut, oh tahu kondisinya, dan baru suruh merasakan seandainya suyat itu menjadi botol. Itu hanya tahapan di level 1 untuk pemula. Jika nanti sudah mahir tanpa itu juga bisa. Nanti seiring berjalannya waktu, rekan-rekan semua akan bisa dengan sendirinya.
Tapi untuk mengedukasi Suyet, baiknya menggunakan kata sakti tadi. Dua kata sakti adalah bayangkan dan rasakan. Semoga bermanfaat. Saya Mas Rasul mengucapkan see you and the top.